Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Yusmita dengan NIM 20 220 11029. Aku berasal dari Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya. Jadi, di sini aku akan mempresentasikan tentang perseroan, meliputi pendirian perseroan, transaksi saham, dan dividennya. Nah, sebagai permulaan, di sini aku akan menjelaskan apa itu perseroan. Jadi, perseroan itu adalah badan hukum yang dapat memiliki harta kekayaan, dapat mengadakan hutang piutang, dapat menandatangani perjanjian, serta hak dan kewajiban seperti orang pribadi. Nah, karena sebelumnya aku udah ngejelasin definisi dari perseroan itu sendiri, di sini aku mau ngejelasin pembentukan perseroan. Dalam mengelola perseroan itu ada biaya-biaya yang timbul, seperti imbalan jasa untuk konsultasi hukum, pajak, imbalan jasa untuk badan pemerintah, biaya promosi, dan biaya-biaya lainnya. Karena ada biaya-biaya tersebut, maka harus dicatat dalam ayat jurnal sebagai berikut. Contohnya, pada tanggal 10 Mei, perusahaan A membayar biaya organisasi sebesar 8 juta rupiah. Jumlah itu termasuk biaya legal, pajak, dan biaya promosi. Jadi cara pencatatannya adalah tanggal 10 Mei, beban organisasi didebit sebesar 8 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya adalah ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemilik dalam perseroan ini biasanya disebut juga dengan ekuitas pemegang saham atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan stockholders equity. Investasi pemegang saham atau modal. Bagian ini memiliki dua sumber. Sumber yang pertama adalah dari modal yang ditanam oleh pemegang saham, dan yang kedua ada laba ditahan atau saldo laba. Nah, ekuitas pemegang saham dalam neraca perseroan itu dicatatnya sebagai berikut nih. Ada contoh yang aku tulis di sini adalah modal disetornya itu saham biasa sebesar 300 juta rupiah, lalu ada laba ditahan sebesar 25 juta rupiah, dan kredit total ekuitas pemegang sahamnya itu adalah 325 juta rupiah. Poin selanjutnya adalah transaksi saham treasury. Jadi definisi dari transaksi saham treasury itu adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Ada beberapa alasan pembelian kembali saham yang sudah beredar ini. Sebagai contoh adalah untuk menaikkan harga pasar saham, akan dijual kembali pada karyawan perusahaan, akan dibagikan sebagai dividen, dan yang terakhir adalah untuk menukar surat-surat berharga dari perusahaan lain. Selanjutnya ada macam-macam saham. Saham dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada saham biasa dan saham preferen. Jadi saham biasa itu adalah kepemilikan dasar dari saham itu dengan hak suara dalam pemilihan direksi, mendapat bagian dari distribusi pendapatan dan pembelian saham tambahan. Sedangkan saham preferen itu saham dengan hak prioritas dibandingkan dengan saham biasa dalam pembayaran dividen dan likuidasi perusahaan. Jadi saham preferen ini tuh memiliki hak prioritas dibandingkan dengan saham biasa. Sebelumnya aku kan udah nyinggung tentang dividen di saham preferen kan. Nah, aku di sini mau ngejelasin dividen itu sebenarnya apa sih? Jadi, dividen itu pembagian keuntungan atau laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Pembagian dividen ini merupakan hasil dari keputusan Dewan Direksi. Di dalam pengambilan keputusan mengenai ketersediaan dana, peran penasihat hukum ini sangat penting. Ada berbagai macam jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai, dividen saham, dividen properti, dan dividen likuiditas. Di sini aku mau ngejelasin pengertiannya satu-satu. Untuk dividen tunai itu diberikan kepada pemegang saham berupa uang tunai dan diakui sebagai pendapatan dividen. Ini udah jelas ya, karena kan namanya aja dividen tunai. Jadi yang dikasih itu uang tunai. Selanjutnya dividen saham dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham atau aktiva lainnya. Aktiva lainnya tapi bukan tunai ya, karena kan kalau tunai itu di dividen tunai. Selanjutnya properti. Nah, ini juga udah jelas banget ya. Jadi dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk barang atau aktiva yang dimiliki perusahaan.
Jadi yang dibagikan itu tuh barang atau aktiva yang punya perusahaan aja. Jenis yang terakhir adalah dividen likuiditas. Dividen yang dibagikan atau pengembalian sejumlah modal oleh pemegang saham. Udah selesai. Jadi segitu aja presentasi dari aku. Terima kasih bagi sudah yang nonton, yang sudah menyimak penjelasan ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.